Salam saudara-saudari pendengar Sentapan Firman Tuhan, bertemu kembali pada hari ini melalui audio Sentapan Firman Tuhan. Dan Injil renungan kita pada hari ini ialah Yohanes bab 16 ayat 12 hingga 15. Mari bersama mendengar dan merenungkannya. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, ada 3 hal yang dapat kita renung bersama melalui Injil pada hari ini. Yang pertama, Allah tidak terburu-buru. Dia tahu kemampuan manusia. Saudara-saudari, walaupun Allah telah memanggil kita untuk melakukan pelayanan dalam gereja, keluarga, community, dan masyarakat, tetapi Dia mahu agar manusia secara perlahan dan konsisten untuk memahami kehendak-Nya melalui firman-Nya. Dan Yesus tidak menjelaskan semua teologi sekaligus kepada para murid-Nya pada masa itu, juga kepada kita pengikut-Nya pada hari ini. Yesus tahu kalau murid-Nya dan kita dipaksa memahami Trinitas, yaitu penebusan dan kebangkitan pada masa itu, pasti mereka dan kita kebingungan. Tetapi Yesus telah memberi jaminan bahwa Dia akan mengutus seorang penolong, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus yang memimpin seseorang kepada kebenaran firman itu sendiri. Sebab ada orang mahu terus langsung mengerti seluruh isi Alkitab. Ada juga yang mau langsung dapat menginjil tanpa mengandalkan kuasa Roh Kudus. Manusia harus paham Roh Kudus itu pendidik, dan Dialah yang bekerja melalui seseorang, dan Dia membimbing seseorang itu secara bertahap. Yang kedua, saudara-saudari, Roh Kudus tidak berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi memuliakan Yesus. Saudara-saudari, Roh Kudus bekerja melalui orang yang membuka hati dan memberi diri dibentuk menjadi alat pewarta firman. Yang kedua, tanda Roh Kudus bekerja bukan supaya orang jadi heboh atau terkenal karena mukjizat, tetapi agar mata, hati, dan pikiran makin tertuju kepada Yesus. Dan ketiga, saudara-saudari, ketika kita mewartakan firman-Nya melalui pelayanan kita sebagai pewarta atau melalui teladan hidup kita, Roh Kuduslah yang bekerja di sebaliknya. Dan tugas kita cuma setia mewartakan tentang Yesus kepada orang lain. Dan yang ketiga, saudara-saudari, Trinitas itu satu aliran kasih. Dalam ayat ke-15 mengatakan, "Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Maksudnya, saudara-saudari, segala sesuatu Bapa beri kepada anak, yaitu Yesus. Dan Yesus beri kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus beri kepada para murid-Nya, yaitu para rasul-Nya, dan juga kepada kita pengikut Kristus pada zaman ini. Nah, saudara-saudari, sejak kita dibaptis, kita telah menerima relasi ini
dan hidup kita sebagai seorang Kristen tidak lagi bersendirian. Begitu juga dalam pelayanan kita, yaitu Bapa yaitu Allah mengutus anak yaitu Yesus, dan Yesus mengutus Roh Kudus, dan Roh Kudus mengutus kita. Nah, itu sebabnya Cyprian pernah mengatakan di luar gereja tidak ada keselamatan, karena keselamatan itu hanya ada dalam aliran kasih Trinitas, dan aliran itu ada dalam tubuh Kristus sendiri. Nah, jadi saudara-saudari, karena itu marilah selalu memohon kepada Roh Kudus agar sentiasa memimpin kita kepada seluruh kebenaran, dan supaya kalau orang melihat kita, mereka melihat Dia yaitu Yesus Kristus yang kita wartakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.